Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, pada hari ini kita akan melanjutkan kuliah kita untuk mata kuliah viktimologi. Pada hari ini semoga kita dalam keadaan sehat semua ya, dan tetap semangat untuk menjalankan kuliah. Hari ini kita akan membahas tentang tipologi korban dalam viktimologi. Kemarin kita sudah membahas tentang apa yang dimaksud dengan viktimologi, kemudian bagaimana pengembangan ilmu viktimologi itu sendiri, kemudian apa manfaat dan tujuan dari viktimologi. Nah, hari ini ya akan kita bahas tentang tipologi korban atau jenis-jenis korban. Yang pertama, tipologi korban adalah primary victimization. Apa yang dimaksud dengan primary victimization? Adalah korban individual yang mana korbannya adalah orang per orangan. Jadi dalam viktimologi dibagi ada korban individual, ada korban kolektif, ada korban negara, dan ada berbagai jenis-jenis korban lainnya. Yang pertama, korban korban sebagai orang perorangan atau individual disebutnya primary victimization ya. Jadi jika korban ini yang menjadi korban adalah orang perorangan, taruhlah misalnya kecelakaan ya yang menimbulkan korban satu orang misalnya atau individu misalnya, maka disebutnya dengan primary victimization. Kemudian yang kedua, tipologi yang kedua adalah secondary victimization, yang mana korbannya adalah kelompok misalnya badan hukum. Jadi ini lebih kepada kolektif ya, kolektif atau kelompok yang menjadi korban di dalam suatu pelaku kejahatan. Ya, ini badan hukum ya. Ya, badan hukum karena badan hukum disebut juga di dalam hukum positif Indonesia sebagai subjek hukum. Jadi kalau kita bahas tentang subjek hukum itu kan ada dua, manusia dan badan hukum. Manusianya atau orang perorangannya dalam tipologi korban disebut sebagai primary victimization, dan secondary victimization ini yang mana korbannya adalah kolektif dalam bentuk berbadan hukum. Nah, pertanyaannya, bagaimana jika suatu perusahaan kolektif yang tidak berbadan hukum, misalnya CP atau firma, apakah itu bisa menjadi korban di dalam viktimologi? Nah, apakah dia masuk dalam secondary victimization ini? Secara substansial, siapapun yang dirugikan adalah menjadi korban. Hanya saja penetapan suatu korban disebut korban, seperti yang pernah saya sampaikan sebelumnya, adalah apabila ditunjuk oleh undang-undang. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, tipologi yang ketiga adalah tertiary victimization, atau yang menjadi korban adalah masyarakat luas atau negara. Masyarakat luas atau negara bisa dikatakan sebagai korban apabila dampak yang ditimbulkan itu bersifat luas. Taruhlah misalnya korupsi. Korupsi itu kan adalah suatu kejahatan dan korbannya adalah negara atau masyarakat luas. Nah, ini disebut dalam tipologi kejahatan adalah tertiary victimization. Kemudian yang keempat adalah mutual victimization. Nah, ini yang saya maksud kemarin, bahwa korban adalah si pelaku sendiri. Ya, korban sebagai pelaku kejahatan ya. Korban, dia juga korban tapi dia juga adalah pelaku. Artinya dia menciderai, dia merugikan dirinya sendiri. Tetapi dalam hal itu secara bersama dia adalah korban. Contohnya adalah pelacuran, perzinahan, dan narkotika. Mengapa kok disebut sebagai mutual victimization? Karena dampak yang ditimbulkan dari suatu peristiwa pidana
itu berakibat pada dirinya sendiri. Dia yang melakukan, dia juga yang menjadi korban. Makanya disebut sebagai pelaku sekaligus korban. Ya, misalnya pelacuran perizinan. Pelacuran perizinan kan sebenarnya ketika dia melakukan atas dasar kehendaknya sendiri, itu adalah disebut sebagai mutual victimization, terkecuali jika dia dieksploitasi atau ya dalam keadaan tekanan, maka dia adalah korban dari akibat praktek eksploitasi terhadap manusia. Kemudian yang kelima adalah no victimization. Yang dimaksud dalam hal ini adalah tidak ada korban, melainkan korban tidak diketahui, misalnya konsumen yang tertipu dalam menggunakan suatu hasil produksi. Ya, ini misalnya dalam hal jual beli ya, jual beli online misalnya. Ini kan banyak sekali hal orang yang tertipu tapi tidak bisa dilacak. Kenapa tidak bisa dilacak? Karena transaksinya itu tidak dilakukan secara langsung, melainkan dilakukan secara perantara atau elektronik. Kemudian Stephen Schaeffer pada prinsipnya terdapat 4 tipe korban. Itu tadi secara general. Ini Stephen Schaeffer ini membagi 4 tipe korban. Yang pertama, orang yang tidak mempunyai kesalahan apa-apa tetapi tetap menjadi korban. Untuk tipe ini kesalahan ada pada pelaku. Misalnya korban pemerkosaan. Orang itu kan tidak punya apa-apa. Taruhlah misalnya dia tidur di kamarnya, kemudian ada satu pelaku yang datang, dia perkosa dia. Ini kan dia tidak melakukan apa-apa. Artinya dia tidak melakukan hal yang dapat memancing orang lain atau melukai orang lain. Tetapi kemudian korban ini menjadi korban karena tidak melakukan apa-apa, terkecuali misalnya terjadi pertengkaran. Ya, terjadi pertengkaran. Si A awalnya yang memprovokasi si B, kemudian si B menghantam si A sampai meninggal misalnya. Nah, apa yang menjadi ketika ditelusuri, kesalahan dari si A adalah melakukan provokasi, artinya suatu kejahatan terjadi akibat kesalahan si A. Seperti itu. Kemudian yang kedua, korban secara sadar atau tidak sadar telah melakukan sesuatu yang merangsang orang lain untuk melakukan kejahatan. Untuk tipe ini, korban dinyatakan turut mempunyai andil dalam terjadinya kejahatan sehingga kesalahan terletak pada pelaku dan korban. Seperti ini yang saya maksud, bahwa bisa saja seseorang itu memprovokasi orang lain untuk melakukan tindak pidana terhadapnya. Ya, bisa saja bentuknya adalah provokasi, ya seperti tadi pertengkaran. Bisa saja misalnya dia ibu-ibu yang memakai gelang yang banyak, emas yang banyak itu kemudian memancing jiwa-jiwa kriminal seseorang untuk melakukan aksi pidana terhadap ibu tersebut, atau bentuk-bentuk pemidanaan yang lain yang dapat memicu seseorang melakukan tindak pidana yang merugikan si korban. Kemudian yang ketiga, mereka yang secara biologis dan sosial potensial menjadi korban, anak-anak, orang tua, orang yang cacat fisik atau mental, orang miskin, golongan minoritas, dan sebagainya. Korban dalam hal ini tidak dapat disalahkan, tetapi masyarakatlah yang harus bertanggung jawab. Yang keempat, korban karena ia sendiri merupakan pelaku. Inilah yang dinyatakan sebagai kejahatan tanpa korban. Pelacuran, perjudian, zina merupakan beberapa kejahatan yang tergolong kejahatan tanpa korban. Supaya ada korbannya, tetapi korbannya itu adalah dirinya sendiri. Berarti dia mengorbankan dirinya dan dia juga yang melakukan suatu peristiwa pidana, seperti itu. Kemudian lanjut ke pendapat Hantik tentang tipe korban yang menimbulkan kejahatan. Yang pertama, tindakan kejahatan
memang dikehendaki oleh si korban untuk terjadi. Artinya itu tadi, adanya provokasi dari si korban yang menyebabkan sehingga kejahatan itu bisa sampai terjadi. Kerugian akibat tindakan kejahatan mungkin dijadikan si korban untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Nah, ini juga sering terjadi ya. Artinya ada manipulasi di situ. Awalnya dia adalah korban, tapi ternyata dia ada keuntungan di sini, mengorbankan sesuatu untuk mendapatkan yang lebih besar. Kemudian yang ketiga, akibat yang merugikan si korban mungkin merupakan kerjasama antara si pelaku dan si korban. Ini bisa saja terjadi. Saya dalam kasus-kasus perdata gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah kerugian akibat tindak kejahatan sebenarnya tidak terjadi bila tidak ada provokasi dari si korban. Ini hampir sama dengan 1 dan 4. Artinya kejahatan itu tidak akan terjadi jika tidak ada provokasi dari si korban. Karena di dalam viktimologi sekali lagi kejahatan itu terjadi bukan hanya karena murni kesalahan si pelaku, tapi bisa saja terjadi karena adanya provokasi atau keterlibatan dari si korban. Kemudian yang berikutnya adalah selain tipologi korban yang dapat diidentifikasi dari keadaan dan status korban, yang pertama adalah unrelated victims, yaitu korban yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan terjadinya korban. Misalnya pada kasus kecelakaan pesawat, dalam hal ini tanggung jawab sepenuhnya terletak pada pelaku. Kemudian proactive victimization, yaitu seorang yang secara aktif mendorong dirinya menjadi korban, misalnya kasus selingkuh, di mana korban juga sebagai pelaku. Ya ini kalau dalam bahasa makanya ada istilah flying victim. Ya, ada istilah flying victim, artinya dia seolah-olah menjadi korban padahal dia adalah pelaku. Sama, perselingkuhan itu sebenarnya kan dia juga menjadi korban, tetapi dia juga adalah pelaku perselingkuhan. Misalnya dia pelakor nih, dia adalah selingkuhan, ya, dia juga pelaku perebut suami orang, tapi pada saat itu juga dia menjadi korban dari kasus perselingkuhan itu. Kemudian berikutnya adalah participation victims, yaitu seorang yang tidak berbuat tetapi dengan sikapnya justru mendorong dirinya menjadi korban, misalnya berpakaian seksi keluar. Sebenarnya kan gini loh, dalam ini sedikit ya gambaran dari psikologi dari psikologi. Jadi di dalam otak seseorang itu kan bisa saja sebenarnya dibentuk oleh faktor lingkungan. Misalnya di Indonesia, ketika ada seorang perempuan yang berpakai pakaian seksi, itu kan sontak membuat pria-pria memperhatikan si perempuan itu karena dianggap hal yang tidak biasa. Artinya ada hasrat-hasrat yang menyebabkan si laki-laki itu terpancing untuk melakukan tindakan terhadap si perempuan yang berpakaian seksi itu. Coba kita bandingkan ke misalnya Amerika Serikat ya, atau paham negara liberal. Orang berpakaian seksi di sana tidak ada itu, maksudnya tidak ada orang yang ketika dia berpakaian seksi kemudian secara rata dia menjadi menjadi pancingan seseorang untuk melakukan tindakan kejahatan terhadap dia. Tidak, itu karena pola pikir dan bentukan itu sudah menjadi kebiasaan di sana. Di Indonesia kan bukan hal yang menjadi kebiasaan, bisa saja bukan hal yang menjadi kebiasaan, dan yang kedua memang faktor pemikiran dari si laki-laki itu taruh misalnya otak mesum gitu. Kemudian berikutnya adalah biologically weak victims, yaitu mereka yang secara fisik memiliki kelemahan atau potensi untuk menjadi korban. Misalnya orang tua renta, anak-anak, dan orang yang tidak mampu berbuat apa-apa. Ini seperti kasus KDRT ya. Anak yang menjadi korban kasus kekerasan dalam rumah tangga itu kan anak tidak memiliki kekuatan daya untuk melakukan perlawanan. Begitupun dengan orang tua yang sudah renta, yang sudah tidak memiliki kemampuan seperti sewaktu muda, maka dia bisa saja menjadi korban dari kejahatan dalam segi biologically weak victims.
Kemudian berikutnya adalah socially weak victims, yaitu mereka yang memiliki kedudukan sosial yang lemah yang menyebabkan mereka menjadi korban. Misalnya korban perdagangan perempuan dan sebagainya. Perempuan ini kan kalau dalam social weak victims ini dikategorikan sebagai perempuan yang lemah. Ya iya, karena yang sering menjadi korban perdagangan manusia adalah perempuan. Artinya stereotip perempuan di dalam masyarakat itu adalah makhluk yang lemah, sehingga bisa menjadi objek kejahatan yang paling kuat di dalam bentuk victims social weak. Ya, seperti itu karena adanya stereotip seperti itu dan kebiasaan di dunia lain yang menjadikan perempuan sebagai objek dari kejahatan, maka perempuan ini dipandang sebagai objek kejahatan dari segi social weak karena dianggap lemah. Ya, buktinya yang sering jadi korban perdagangan adalah anak dan perempuan. Kemudian berikutnya adalah self-victimization victims, yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri. Misalnya pengguna obat bius, judi, aborsi, dan prostitusi. Jadi dari penjelasan pertama saya, kedua, dan ketiga itu sebenarnya bahasannya hampir sama, hanya saja mungkin ada perkembangan sedikit, tetapi pada intinya bahwa korban kejahatan itu bisa karena dari orang lain, bisa karena orang tersebut tidak sadar dia menjadi korban, bisa karena seseorang itu sebenarnya tidak ada kesalahan apapun kemudian yang menjadi korban, atau bahkan orang tersebut menjadi korban terhadap dirinya sendiri. Saya sebutnya seperti itu. Nah, ini Kongres PBB ke-7 tentang pengelompokan macam-macam korban. Yang pertama adalah korban kejahatan konvensional, adalah korban yang diakibatkan oleh tindak pidana biasa atau kejahatan biasa, misalnya pembunuhan, perkosaan, penganiayaan, dan lain-lain. Jadi dalam konferensi PBB ya, Kongres PBB, untuk kejahatan-kejahatan biasa ya, untuk kejahatan-kejahatan biasa yang menimbulkan korban seperti penganiayaan, pembunuhan, pelecehan, pemerkosaan, dan sebagainya itu masih kategori sebagai kejahatan yang bersifat konvensional karena hampir di setiap negara itu sering terjadi dan banyak terjadi. Kemudian berikutnya adalah korban non-konvensional, adalah korban kejahatan yang diakibatkan oleh tindak pidana berat seperti terorisme, pembajakan, perdagangan narkotika secara tidak sah, kejahatan terorganisir, dan kejahatan komputer. Jadi untuk jenis kejahatan yang non-konvensional ini ya, taruhlah misalnya kejahatan yang tidak biasanya atau kejahatan dengan tindak pidana berat yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok seperti terorisme, bajak laut ya, pembajakan, perdagangan narkotika secara tidak sah, dan kejahatan yang terorganisasi atau white collar crime, misalnya sebenarnya korupsi itu ya termasuk dalam kejahatan non konvensional karena kejahatan yang menimbulkan akibat yang sangat besar terhadap masyarakat dan negara. Kemudian berikutnya adalah korban kejahatan akibat penyalahgunaan kekuasaan atau illegal abuse of power terhadap hak asasi manusia, alat penguasa termasuk penangkapan serta penahanan yang melanggar hukum dan lain sebagainya. Di Indonesia itu pernah terjadi pelanggaran HAM seberat-beratnya itu di masa lampau. Ya, mengapa hal itu dikatakan sebagai kejahatan akibat kejahatan penyalahgunaan kekuasaan? Karena yang melakukan adalah penguasa pada saat itu, ya, penguasa yang pada saat itu melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Contoh juga kasus misalnya Hitler ya di Jerman, itu kan pelanggaran HAM besar-besar dilakukan oleh Hitler pada saat itu, maka disebut sebagai kejahatan pelanggaran yang dilakukan oleh penguasa. Kemudian pengelompokan atas macam-macam korban tersebut didasarkan atas perkembangan masyarakat terhadap korban kategori ketiga adanya korban penyalahgunaan kekuasaan berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia. Jadi saya ingin katakan bahwa sebenarnya ketika suatu penguasa melakukan pelanggaran, ya, ketika melakukan